kita masuk ke tahap yang terakhir, bagaimana memverifikasi persyaratan dari adaptasi proses BIM itu tadi. Kenapa sih verifikasi BIM itu dalam model BIM sangat penting? Karena kalau kalian lihat di gambar ini, jadi seperti buah, seperti dalam kalian kalau ini ya, kalau beli buah itu biasa kan penjual buah itu menghindari ada satu buah yang busuk itu yang bercampur di buah-buah lainnya, karena seperti gambar ini pula, ketika kalian punya modeling dari awal sudah buruk, itu akan mempengaruhi semua gambar-gambar modeling lainnya, sehingga usahakan persiapan gambar modeling dari awal tuh sudah baik dan persiapan dengan. Jadi tantangannya dalam adaptasi BIM itu apa gitu? Kadang-kadang ketika kita mendesain modeling dalam BIM itu sendiri, data awalnya tuh jelas. Ini yang kadang suka merepotkan. Jadi kalian kalau ketika ingin membuat modeling sebuah BIM, pastikan data awal tuh jelas dan terverifikasi dengan baik. Nah, oke lah kalian punya data awal banyak, tapi data awal itu tidak terkoneksi antar datanya. Tidak terkoneksi dalam arti kalian tuh tidak dimasukkan di dalam satu platform yang sama, sehingga naruhnya di folder ini, folder ini, folder ini, jadi semuanya tidak susah untuk mencarinya gitu. Karena susah mencarinya, distribusi informasinya menjadi sangat buruk. Jadi tidak semua orang yang bisa baca data asli yang ada untuk modeling BIM yang sudah kita siapkan. Tips kita dalam mengadopsi itu supaya lebih baik adalah ya, kalian persiapkan tuh semuanya, catatan pembaruan itu sudah pasti. Jadi setiap kalian update semua gambar-gambar ini, pasti ketahuan tuh siapa yang update, siapa yang menghapus, siapa yang menambahkan, siapa yang mengurangkan. Di sini ketahuan tuh urutan lingkup datanya tuh, kalian mau tracking, mau selesai kapan, siapa yang mengerjakan, statusnya bagaimana. Di sini juga kalian bisa tuh tambahin data penunjang. Berarti tadi tuh file PDF, file Excel-nya saya sampai kalian masukkan ke dalam sini. Ditambah kalian juga bisa tuh memberikan catatan atau note dari setiap modeling yang akan kalian siapkan di situ. Nah, tadi persyaratan apa yang nanti pada akhirnya akan disiapkan untuk setiap modeler yang akan membuat desain dari tugas yang kita minta. Seperti di sini minta price list masukin dalam situ, garansi masukin dalam situ, data kode barang juga dimasukin dalam situ, data cara pemasangan juga harus dimasukkan di dalam situ. Pastikan semua model yang diverifikasi itu, sudah model yang masuk itu harus diverifikasi. Jadi modeling yang sudah didesain sama 3D model itu kalian masukkan dalam platform ini gitu loh, agar bisa diverifikasi oleh BIM manager. Intinya, ketika semua sudah terverified, jangan pernah kalian membagikan model BIM yang belum terverifikasi. Nah, harapannya dengan tadi proses tadi itu, kalian bisa memverifikasi semua gambar-gambar itu, akhirnya pada waktunya kalian akan menyerahkan aset itu kepada end user, semua itu sudah benar-benar sesuai sistem ini, terverifikasi dengan baik. Jadi rangkuman dari yang tadi itu adalah, pastikan kalian harus mengkonsolidasikan semua persyaratan yang ditetapkan. Yang tadi itu data, semua dari awal siapin semua dari awal. Periksa semua model yang kalian sudah gambar. Artinya kalian setelah gambar, masukkan ke dalam sini untuk diverifikasi oleh BIM manager. Kalau BIM manager mengatakan kurang, berarti belum verified tuh, tugas kamu belum selesai. Itulah fungsi dari planner itu sendiri. Setelah itu periksa checklist yang tadi, apakah sudah ada checklist yang sudah dikerjakan atau belum, dan sebagainya. Nah, ketika semua itu sudah selesai, baru kalian bisa bagikan dan publikasikan kepada end user. Jadi kesimpulan kita agar sebuah manajemen BIM menjadi efektif tanpa harus bersusah payah, kita tuh harus menyiapkan tim kita untuk membuat ketentuan dan peraturan untuk ditaati dan ditetapkan kepada semua pihak. Intinya kalian dari awal tuh membuat perencanaan ketentuan dan peraturan tuh menggunakan plenary dari awal sekali, sehingga ketika tim masuk ke dalam proses ini tidak menjadi kebingungan. Buatlah lingkungan pekerjaan yang efektif, lean, sesuai dengan yang dibutuhkan. Intinya lingkup pekerjaan yang kalian inginkan kepada tim
itu harus bisa seefektif mungkin, dengan harapan mereka semakin mudah untuk mengerti dan sesuai dengan target yang kita inginkan. Buatlah jadwal dan buatlah urutan pekerjaan yang efisien. Itu kaitan dengan yang tadi, bahwa setelah kalian membuat lingkungan pekerjaan dengan efektif, kalian buat tuh target-target secara berurutan sesuai dengan target yang kalian inginkan, dan sesuai tadi struktur masalah manajemen modeling BIM itu sendiri. Setelah itu, kalian periksa seluruh progres itu dengan baik agar tidak ada yang terlewatkan. Intinya, setelah proses berjalan, ada proses recheck lagi. Kalian cek ulang sampai checklist itu ada semua sesuai dengan keinginan kalian, sampai tidak ada yang terlewatkan. Kembali lagi, yang terakhir adalah verifikasi semua model sebelum kalian rilis. Jadi, pastikan proses tadi itu kalian lalui. Setelah pastikan, kalian sudah yakin dengan semua checklist yang sudah ada tanpa ada yang kurang, bisa kalian rilis final model dari BIM itu sendiri.